Mungkin para Madridista kini sedang gundah gulana. Kenapa bisa demikian? Lantaran tim kesayangannya dicap gagal total tanpa meraih gelar apapun musim ini. Wajar saja, tim sekelas Real Madrid memang menuntut hasil setiap musimnya. Maka dari itu, Carlo Ancelotti yang telah memberi mereka segalanya harus menjadi korban atas kemunduran timnya. Tidak hanya itu, mereka juga selalu kalah dari sang rival Barcelona 4 kali pertemuan musim ini. Kabar Xabi Alonso mengambil alih kursi pelatih Real Madrid musim panas ini, para penggemar tentu saja bersemangat. Sebagai hasil, Alonso telah memberikan dampak yang luar biasa selama kurang dari 3 tahun di Bayer Leverkusen. Tim yang nyaris terdegradasi beberapa tahun yang lalu, secara mengejutkan mampu merebut gelar Bundesliga di tangan Bayern Munich. Kini, mampukah Alonso mengulangi kesuksesannya di Madrid? Untuk menemukan jawabannya, simak video ini hingga selesai. Sebelum membahas lebih jauh tentang kiprah dan taktis Xabi Alonso, mari kita melihat kembali masa lalu. Tepat 10 tahun yang lalu, Zinedine Zidane mengalami sesuatu yang mirip dengan apa yang dialami Xabi Alonso saat ini. Pada bulan Januari 2016, setelah musim tanpa trofi dan kekacauan internal tim, Rafael Benitez adalah pengganti langsung Ancelotti, tapi ia gagal total di Real Madrid. Setelah itu, para petinggi klub membuat langkah berani dengan menunjuk Zinedine Zidane sebagai pelatih utama. Meskipun ia kurang berpengalaman, namun pemahaman mendalam tentang budaya klub dan kualitas kepemimpinannya menghasilkan era kesuksesan termasuk 3 gelar Liga Champions berturut-turut. Namun dalam hal ini, ada sedikit perbedaan antara Alonso dan Zidane. Pria kelahiran Prancis itu belum pernah melatih klub profesional lainnya sebelum mengambil alih Real Madrid, sedangkan Alonso sudah memenangi gelar Bundesliga bersama Leverkusen yang menakjubkan. Bukan suatu kebetulan jika rahasia sukses pelatih adalah mereka yang pernah menjadi pemain legendaris di klubnya. Mereka tahu klub dari dalam, tahu apa yang diharapkan, dan tahu nilai-nilai tujuan tradisi klub. Alonso mungkin belum pernah mengelola ruang ganti bertabur bintang seperti Real Madrid dalam karir kepelatihannya, tetapi ia telah mengalami lingkungan yang sama persis selama menjadi pemain pada kala itu. Sementara itu, masa jabatannya yang mengesankan sebagai pelatih Leverkusen tidak diragukan lagi akan semakin meningkatkan kredibilitasnya. Namun kekhawatiran terbesarnya adalah terletak pada kemampuan para pemainnya untuk beradaptasi dengan sistemnya secara taktis dan berbasis organisasi yang ketat. Di awal musim hingga memasuki tahun 2025, Madrid mampu memberi tekanan kepada Barcelona dengan beberapa kali menempati posisi pertama di La Liga. Mereka juga berhasil menyingkirkan Manchester City dan ATM di Liga Champions, serta melangkah ke final Copa del Rey. Namun, kemunduran mereka mulai terasa saat disingkirkan Arsenal dan kalah di final oleh Barcelona. Di kompetisi La Liga, mereka juga harus turun ke posisi kedua setelah mengalami hasil kurang maksimal. Setelah itu, berbagai kritik tajam mulai ditujukan kepada Ancelotti yang dianggap gagal mengangkat performa anak asuhannya. Secara detail taktik Ancelotti memang terlihat kaku dan tidak terstruktur, serta selalu mengandalkan kekuatan ofensifnya untuk menutupi sisi pertahanan tim. Sedangkan taktik Alonso, ia lebih memprioritaskan organisasi yang ketat, counter pressing cepat, dan pola pelatihan yang tepat dan terstruktur. Ketika Alonso ditunjuk melatih Leverkusen pada Oktober 2022, tim merah hitam itu mendekam di posisi ke-17 Bundesliga. Namun di akhir musim, timnya berhasil naik ke posisi ke-6 di klasemen akhir liga. Musim berikutnya, mereka tak terkalahkan di liga, kemenangan di FB Pokal, dan final Liga Eropa. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Xabi Alonso benar-benar cocok untuk Real Madrid? Apakah ia bisa menghadapi ego para pemain bintangnya? Waktu yang akan menjawab. Ketika Alonso bergabung dengan Leverkusen, ia ditugaskan untuk meningkatkan kecakapan menyerang mereka, dan memperbaiki organisasi pertahanan dalam skuad yang rata-rata relatif muda. Sisi pertahanan Leverkusen menunjukkan peningkatan yang nyata dalam penguasaan bola, yang mengurangi jumlah peluang lawan yang diberikan. Sementara itu, serangan mereka juga berkembang pesat yang hampir semua pemainnya ikut terlibat. Pemain seperti Alejandro Grimaldo, memungkinkan Alonso untuk menerapkan sistemnya melalui sisi sayap. Di lini tengah,
Granit Xhaka menambah kualitas dalam penguasaan bola serta pengalaman. Di sektor penyerang, Victor Boniface tidak hanya sebagai seorang finisher, melainkan ia mampu berlari tanpa henti ke dalam serangan. Meskipun musim ini tampak seperti kemerosotan dibandingkan musim sebelumnya, pencapaiannya bersama Leverkusen dalam waktu singkat bukanlah sesuatu kebetulan. Formasi 3-4-2-1 Alonso dibangun di atas permainan membangun yang kuat dan melebar yang disediakan oleh bek sayap Grimaldo dan Jeremy Frimpong. Namun, tantangan mereka adalah kala menghadapi tim yang agresif dan menekan 1 lawan 1. Sebagai contoh kekalahan mereka dari Atalanta di final Liga Eropa musim lalu. Kedua tim secara efektif menggunakan taktik berenergi tinggi dan memenangkan duel untuk mengganggu gaya umpan cepat Leverkusen. Mengakui kelemahan timnya dan kefasihan menyerang yang kurang lancar, Alonso secara terbuka memvariasikan formasinya dan terkadang menggunakan 4 bek. Meskipun pola 3-4-2-1 telah menjadi formasi favoritnya, akan menyesatkan jika mencapnya ia sebagai orang yang sangat terpaku bermain dengan 3 bek. Semasa tugasnya sebagai pelatih tim Real Sociedad, ia secara teratur menggunakan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 yang berfokus pada dominasi penguasaan bola, perkembangan di tengah, dan intensitas yang lebih kuat dalam melakukan counter pressing saat kehilangan bola. Pelatih terbaik memang memiliki pragmatisme untuk beradaptasi dengan kemampuan pasukannya. Alonso jelas termasuk dalam kategori ini, setelah membangun tim Leverkusen secara efektif dan memaksimalkan atribut para pemainnya. Mengingat kesulitan Madrid musim ini, mereka jelas harus mencari bek tengah, gelandang tengah, dan bek kiri. Dengan kedatangan Trent Alexander-Arnold dari Liverpool, tampaknya itu telah menyelesaikan kelemahan untuk sisi bek kanan. Jadi, dengan sumber daya yang akan diwarisinya di Madrid, membangun struktur yang kohesif pastinya akan menjadi tantangan terbesar Alonso. Meskipun Madrid sering mengandalkan kecemerlangan individu dari barisan penyerang utamanya, kebobolan lebih dari 1 gol setiap pertandingan merupakan hal yang perlu diperbaiki. Masalah pertahanan tentu saja menjadi inti dari ketidakkonsistenan Madrid musim ini, terutama kurangnya intensitas menekan. Hal ini memungkinkan lawan untuk maju ke area pertahanan mereka dengan sedikit rasa takut, karena mereka tahu bahwa lini depan Ancelotti tidak menawarkan perlindungan dalam bentuk menekan dari depan. Sebaliknya, Alonso tidak cocok dengan taktik ini. Prinsip posisi dan pertahanan yang cerdas memungkinkan mereka untuk secara efektif menekan, dan mendapatkan kembali penguasaan bola di atas tekanan balik yang agresif. Strategi bertahan ini juga berfungsi sebagai strategi menyerang, karena Alonso berupaya memaksimalkan transisi untuk mencetak gol. Atau paling tidak, mempertahankan dominasi teritorialnya. Itulah ulasan singkat mengenai Xabi Alonso yang akan melatih Real Madrid musim depan. Jika kalian ingin menambahkan atau sekedar berpendapat, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.